Kita akan menyambut firman Tuhan. Renungan pagi hari ini kita nyanyikan nomor 137, Gita Karunia, Tuhan Allah Gembalaku. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu, Engkau adalah Tuhan Gembala kami. Kami tidak akan kekurangan karena Engkau menuntun hidup kami ke dalam seluruh pemeliharaan-Mu dan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali kami Tuhan ingin merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita kami, berkat kami yang terbesar ya Tuhan. Kami berterima kasih dan kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya, saudara-saudara kami yang sudah dengan rela hati bisa hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama kami mengucap syukur kepada Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bagaimana pentingnya firman Allah harus diberitakan, harus disampaikan kepada semua orang, karena dengan pemberitaan firman itu, maka kebenaran Allah itu dinyatakan sehingga setiap orang yang mendengarnya akan menyambutnya, menerimanya dan percaya, sehingga menerima apa yang dijanjikan oleh Allah, terutama hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Nah, kita masih akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 9, ya Bapak Ibu. Roma pasal 9 ini kita akan baca lagi, ya. Saya masih akan menjelaskan tentang janji Allah, bagaimana digenapi di dalam kehidupan daripada bangsa pilihannya, yaitu
bangsa Israel, meskipun saat ini mereka sedang dalam posisi gagal meresponi kehendak Allah, tetapi janji Tuhan adalah janji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tetapi semua apa yang dijanjikannya akan digenapi. Nah, saya akan mengajak kita terlebih dahulu membaca Roma pasal 9, ayatnya, kembali lagi ayatnya yang ke-6 dulu sampai ayatnya yang ke-11. Ya, saya akan membaca Roma pasal 9 dari ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, di sini kita lihat bahwa ya ada beberapa contoh ya, atau ada banyak contoh yang dibuat oleh Tuhan ya, yang dinyatakan oleh Tuhan melalui pengalaman dari kehidupan bangsa Israel yang bisa mereka lihat ya, yang bisa mereka perhatikan, bahwa rencana Allah itu bagi mereka sesungguhnya digenapi bukan berdasarkan perbuatan mereka ya, tetapi pengharapan mereka itu diteguhkan oleh Allah sebenarnya itu adalah berdasarkan rencana daripada Tuhan ya. Jadi bukan ditentukan oleh usaha atau bukan ditentukan oleh kehebatan daripada mereka sendiri ya, sehingga orang Israel itu tidak boleh mereka menjadi sombong ya. Nah, jadi ada beberapa contoh yang disebutkan ya, antara lain bagaimana Allah menyatakan janjinya kepada Abraham itu adalah berdasarkan rencana daripada Tuhan, bukan berdasarkan dari apa yang diperbuat atau yang dilakukan oleh Abraham sendiri ya. Nah, kemudian juga diberikan contoh misalnya mulai dari kelahiran daripada Ishak sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa Abraham itu karena kegagalan dia, akhirnya dia mempunyai anak juga yang lain, yaitu Ismail, dan itu lahir dari perempuan yang bernama Hagar. Tapi ini bukanlah kelahiran Ismail ini bukanlah kelahiran yang direncanakan oleh Tuhan ya, bukan menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham ya, tetapi itu adalah hasil dari kemauan, keinginan sendiri yang terjadi oleh kedagingan daripada Abraham sendiri ya. Dan kembali lagi Paulus menegaskan bahwa meskipun Abraham itu punya banyak keturunan, tetapi tidak semua keturunan daripada Abraham itu adalah tergolong termasuk anak-anak janji ya.
Karena apa? Karena Tuhan sudah merencanakan. Ya, jadi ini sesuai dengan rencana Tuhan. Yang menjadi anak perjanjian itu adalah Ishak, ya, yang lahir dari Sarah, istri Abraham. Jadi bukan dari yang lain. Nah, sehingga apa yang direncanakan oleh Tuhan itu tidak mungkin bisa gagal. Ya, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa diarahkan ke arah yang keliru. Tuhan terus menjaga apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya, apa yang direncanakannya, harus itu yang tergenapi. Amin. Ya, sama seperti dalam kehidupan kita juga, bagaimanapun dunia ini, ya, bagaimanapun situasi-situasi di dunia ini mempengaruhi daripada keadaan-keadaan kita, ya, tapi Tuhan mempunyai kuasa untuk tetap mengarahkan hidup kita agar berjalan sesuai dengan rencananya. Yang penting adalah kita belajar untuk memahaminya, ya, kita belajar untuk memahami apa yang lakukan oleh Tuhan untuk kita melalui firman-Nya. Tentunya kita memahaminya. Nah, karena itu, ya, di sini kita lihat bahwa, ya, di ayatnya yang ke-7 dikatakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi itu sudah menjadi ketentuan Tuhan. Ya, itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, tidak bisa hal yang lain, ya. Nah, sehingga kita lihat bahwa Ishak itu juga adalah merupakan gambaran daripada hubungan Allah dengan Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus, Allah Bapa dengan anaknya Yesus Kristus, ya. Bagaimana kita lihat bahwa sesudah Ishak lahir, itu kemudian Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak, anak Abraham satu-satunya, anaknya yang tunggal, ya, anak yang sangat dikasihi, dan itu sudah ditunggu-tunggu oleh Abraham begitu lama. Tapi akhirnya Tuhan memberikan ujian, ya, mencobai Abraham, bukan untuk menjatuhkan Abraham, ya, tetapi untuk membuktikan bahwa iman Abraham itu adalah iman yang kokoh, iman yang kuat terhadap janji Tuhan, terhadap firman Allah, ya. Dan itu adalah merupakan gambaran daripada Allah Bapa yang dengan rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi korban yang sesungguhnya, ya, yang dikorbankan di atas kayu salib, dan pengorbanan daripada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah itu jugalah yang menjadi korban untuk menebus dan mengampuni segala dosa daripada umat Israel, ya. Dan tentu kita lihat bahwa Yesus itu adalah keturunan daripada Abraham, ya, keturunan Abraham. Dan Yesus, di dalam Yesus Kristuslah digenapi sesungguhnya apa yang menjadi pengharapan daripada Abraham, ya, Ishak dan Yakub dan semua keturunannya, keturunan Abraham. Tapi semua keturunan Abraham tidak secara otomatis menjadi, ya, anak-anak Allah. Itu disebutkan di ayatnya yang ke-7 tadi, ya. Dikatakan yang berasal dari di ayat yang ke-8 maksud saya, ya. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, ya, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Kenapa ini Paulus menekankan seperti itu? Karena apa? Karena jangan berpikir karena sebagian besar dari orang Israel yang tidak mau bertobat, atau sebagian besar dari keturunan Abraham itu menjadi orang-orang yang tidak beriman,
ya, menjadi penyembah berhala atau menjadi orang-orang yang tidak tahu diri, yang menolak kebaikan Tuhan, ya, yang menolak berkat kerajaan yang Tuhan tawarkan, bahkan menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Kalaupun mereka sebagian besar, ya, yang menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus buat mereka, itu tidak berarti bahwa rencana Allah itu bisa digagalkan. Ya, bagi Tuhan bukan demokrasi, ya, bukan suara terbanyak yang menentukan kebenaran. Amin. Ya, demokrasi itu adalah ciptaan manusia. Jadi siapa yang paling banyak suaranya, itulah yang benar. Kalau di hadapan Tuhan tidak. Ya, kita sudah lihat bahwa dari dulu orang yang benar, orang yang setia kepada Tuhan itu bukan di kelompok yang orang paling banyak, tidak pernah itu dalam sejarah, ya, umat manusia. Kita lihat berapa banyak orang yang diselamatkan pada zaman air bah, pada zaman Nuh dulu, ya, hanya 8 orang kan, ya. Atau dari awal lah Tuhan menciptakan manusia dari berapa banyak awalnya kan, cuma 1 orang, kemudian ciptakan lagi 1 orang lagi, Adam dan Hawa, ya. Jadi zaman air bah juga hanya 8 orang yang selamat, orang yang beriman, bukan di kelompok orang yang banyak, tidak. Begitu ya. Abraham seorang diri, dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nenek moyang bangsa yang besar, untuk menjadi pewaris janji berkat untuk seluruh bangsa di dunia ini. Hanya 1 orang, Abraham. Begitu ya. Nah, pada zaman Yesus kita lihat berapa banyak murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Hanya 12 orang, ya. Itu pun 1 orang masih berkhianat, Yudas. Ya. Kebanyakan orang Israel itu menjadi orang-orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak mau menghargai pemberian kasih daripada Tuhan. Kebanyakan mereka menolak, ya, Yesus Kristus, menolak rencana Allah. Kan begitu ya. Nah, sampai pada zaman rasul-rasul juga, ya, lebih banyak orang yang menolak kehendak Allah, ya. Dan maka disitulah Paulus mengatakan bahwa meskipun orang yang percaya dari keturunan Abraham itu hanya sisa, ya, hanya sisanya saja yang diselamatkan, itu tidak berarti, ya, sekelompok yang kecil itu bisa menggagalkan rencana Allah. Tidak bisa. Allah itu mempunyai otoritas, mempunyai kuasa, ya, lebih daripada orang banyak. Sebanyak apapun orang ingin menolak kehendak Allah, itu bukanlah menjadi penentu daripada rencana Allah. Rencana Allah akan tetap dilakukan sekalipun orang banyak menolaknya. Amin. Ya, karena Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Nah, jadi di sini Paulus ingin memberikan argumentasi bahwa jangan berpikir karena kebanyakan orang menolak daripada kasih karunia Allah, kebanyakan orang Israel itu bagian yang terbesar yang menolak kehendak Allah, itu tidak berarti bahwa Allah menyerah, bahwa Tuhan menyerah kepada kehendak manusia. Tidak. Amin. Ya, Tuhan itu akan tetap melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang direncanakannya. Tidak mungkin firman Allah gagal. Tidak mungkin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Sehingga di situ kita lihat bahwa Paulus ingin menegaskan bahwa suatu saat, ya, bangsa Israel itu akhirnya akan dipulihkan oleh Tuhan, ya. Sekalipun sebagian besar dari mereka, bagian yang terbesar dari mereka menolak kehendak Allah, ya, tetapi atas kuasa daripada Allah, atas kuasa daripada Yesus Kristus menghakimi semua orang, maka apa yang menjadi rencana Allah bagi bangsa Israel sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu akan diteguhkan, itu akan dipulihkan. Tapi Paulus ingin mengatakan sabar dulu, ya kan? Sabar dulu.
Kenapa? Karena saat ini Tuhan sedang menjalankan kehendaknya, ya, melalui kasih karunia-Nya menawarkan keselamatan secara cuma-cuma kepada semua orang. Amin. Melalui iman kepada penebusan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, bahwa semua dosa telah diampuni, semua dosa telah manusia ditebus dari segala dosa, lunas dibayar, dan juga kebenaran itu ditawarkan, ya, kebenaran itu disampaikan kepada semua orang melalui pemberitaan Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, tapi kalau kita lihat apakah bagian yang terbesar dari umat manusia menerima kebenaran ini saat ini? Belum tentu, ya, belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali lagi bahwa bukanlah suara terbanyak dari manusia yang menentukan kebenaran Allah. Yang menentukan kebenaran Allah adalah firman-Nya. Amin. Nah, itu sehingga kita bersyukur kalau kita sudah mengerti, kita sudah memahami, sudah menerima, kita sudah ada di dalam kebenaran firman itu, di dalam kebenaran kasih karunia Allah, sehingga kita boleh yakin apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita itu akan digenapi. Bahkan sudah digenapi di dalam kehidupan kita, di dalam Kristus Yesus kita sudah menerima segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah dikatakan bahwa Allah itu bekerja berdasarkan apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Ya, bukan tergantung pada sikap-sikap mereka. Ya, sikap-sikap mereka itu akan menentukan hasil bagi diri mereka sendiri. Kalau mereka menyambut Mesias, menyambut Yesus sebagai Mesias, maka mereka akan menjadi anak-anak Allah, ya, mereka akan masuk di dalam kategori bahwa mereka itu adalah bagian dari kerajaan sorga, bagian dari kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Ya, tetapi meskipun mereka adalah keturunan daripada Abraham, ya, dari 12 suku itu, suku Israel, ya, tidak secara otomatis mereka adalah masuk di dalam keluarga kerajaan sorga, keluarga kerajaan Allah, tidak. Ya, iman, ya, makanya Yohanes mengatakan bahwa barang siapa Allah memberikan kuasa kepada setiap orang yang menerimanya untuk menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu dari setiap orang yang percaya dari bangsa Israel, dari orang Israel, ya, orang-orang yang bersunat, maka imanlah, ya, yang menghubungkan mereka menjadi permanen masuk di dalam keluarga Allah, masuk di dalam anggota keluarga kerajaan sorga. Ya, itu yang disebut dengan anak-anak perjanjian, yang disebut dengan keturunan yang benar. Nah, jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di ayatnya yang ke-9 itu dikatakan sebab firman ini, ya, mengandung janji. Jadi ada kuasa di dalam janji Allah itu. Amin. Maka setiap orang harus tahu apa yang dijanjikan oleh Allah bagi hidupnya, apa yang dijanjikan oleh Allah saat ini bagi kehidupan kita, agar kita, ya, bisa menjalani kehidupan kita mengikuti apa yang menjadi bagian yang difirmankan Allah untuk kita. Jadi tidak semua, ya, tidak semua yang janji Allah di dalam Alkitab itu adalah ditujukan kepada kita, bukan? Tidak. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengklaim bahwa semua janji Allah adalah ditujukan untuk kita. Ya, tidaklah. Ya kan? Hukum Taurat misalnya. Hukum Taurat itu adalah janji, ya, perjanjian hukum Taurat, perjanjian hukum Musa yang ditujukan oleh Allah untuk dihidupi oleh bangsa Israel. Ya, sedangkan Paulus mengatakan bahwa siapa kita sekarang ini sebagai bangsa lain, ya, tubuh Kristus, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita tidak bisa mengklaim janji Tuhan yang dinyatakan di dalam hukum Taurat itu adalah bagian kita sekarang ini. Allah tidak akan menggenapi itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena, ya, janji Allah di dalam hukum Taurat itu bukan ditujukan kepada kita. Contohnya,
ya, perjanjian sunat yang diikat oleh hukum Taurat, ya, bahwa setiap orang dari keturunan Israel itu harus disunat. Ya, tentu itu adalah diawali karena perjanjian Allah dengan Abraham. Itu bisa kita baca di Kejadian pasal 17, di mana itu adalah merupakan tanda ikatan perjanjian daripada Allah dengan Abraham serta keturunannya. Apa kita keturunan Abraham yang dimaksud di situ? Tidak. Ya. Karena Paulus mengatakan, ya, bahwa siapa yang mengharapkan bahwa kebenaran datang karena sunat, dikatakan oleh Paulus, kamu itu lepas dari Kristus. Ya, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau kamu mengharapkan kebenaran karena kamu melakukan sunat. Karena apa? Sunat atau tidak bersunat, Paulus katakan itu tidak penting. Sebab apa? Karena sekarang ini bukan ketentuan daripada perjanjian hukum Taurat, perjanjian hukum sunat yang menjadi kehendak Allah yang menentukan kebenaran saat ini. Bukan, itu tidak ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus, ya, sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang saat ini diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah, bahwa hukum sunat bagi kita saat ini berdasarkan hukum Taurat itu tidak berlaku atas kehidupan kita. Kenapa? Karena sunat yang sesungguhnya adalah bagi kita adalah yaitu Paulus katakan penanggalan tubuh yang berdosa, di mana Kristus Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib telah memisahkan kita dari kuasa dosa. Amin. Telah memisahkan, menyucikan kita dari segala kuasa dosa, sehingga kita sudah bersih di dalam darahnya. Kita sudah dikuduskan di dalam darahnya sekali untuk selama-lamanya. Nah, karena itu kita memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi itu adalah janji Tuhan di dalam, ya, kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus kepada kita. Ya, kalau janji Tuhan, ya, di dalam firman kerajaan-Nya atau di dalam perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, itu adalah bahwa orang Israel harus menjalankan atau harus memelihara hukum sunat karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Jadi sekali lagi, tidak semua janji Allah itu sekarang ini ditujukan kepada kita, sehingga kita tahu bahwa janji Allah yang paling utama saat ini kepada kita adalah janji yang dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai kasih karunia-Nya. Sebelum dunia dijadikan, itu telah dipersiapkan oleh Allah menjadi kemuliaan kita. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Itu yang terus kita pelajari. Itu yang terus kita coba untuk mengerti lebih dalam lagi. Supaya apa? Agar kita mengerti bagaimana Allah saat ini bekerja di dalam kehidupan kita. Agar apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar tercakup di dalam rencana Allah yang sudah ditetapkan bagi kita dan tidak akan sia-sia. Amin. Paulus katakan bahwa karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah. Karena kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ya, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena semuanya apa yang kita lakukan di dalam ruang lingkup iman kita kepada kasih karunia Allah itu semuanya mengandung janji. Ya, ibadah itu mengandung janji untuk kebaikan kita, baik saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, sekali lagi di sini kita lihat bahwa janji Allah itu sepenuhnya baik kepada bangsa Israel maupun kepada kita bangsa lain, ya, itu sepenuhnya digenapi di dalam pribadi daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya itu penting dipahami dengan baik, bahwa apa yang dijanjikan, apa yang diperjanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel
bukanlah digenapi saat ini kepada kita yang bukan Israel. Ya, itu yang mau dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 itu. Agar kita mengerti bahwa ya perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya memang itu masa depannya nanti akan tetap kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah datang kembali kedua kali ke bumi ini di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus akan memerintah sebagai Raja di Yerusalem. Dan semua yang diperjanjikan ya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu akan digenapi bagi kehidupan bangsa Israel, menjadikan mereka menjadi imam-imam Tuhan yang kudus. Mereka menjadi bangsa imamat yang rajani untuk melayani bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Tetapi saat ini bukan itu yang digenapi oleh Tuhan. Yang digenapi, yang dijalankan, yang diberkati, ya, yang dinyatakan ya oleh Tuhan Allah saat ini adalah yaitu janji kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus berdasarkan kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya, di mana kebenaran ini adalah kebenaran kasih karunia Allah yang diberikan kepada semua manusia yang percaya secara cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, dan ini adalah kebenaran di mana saat ini Tuhan bekerja untuk membentuk tubuhnya, tubuh Kristus yang sorgawi, yaitu yang terdiri dari anggotanya setiap orang yang percaya kepada kasih karunia Allah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan suatu saat nanti itu semua akan diakhiri dengan masa rencana Allah di dalam pengangkatan, ya, rapture yang akan terjadi ketika Yesus Kristus turun dari surga, sangkakala Allah berbunyi, dan akan diakhiri program Allah, yaitu program tubuh Kristus, di mana di dalamnya kita saat ini sangat diberkati. Maka dengan demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam surga yang kekal. Nah, pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Amin. Bukan pengharapan yang mudah-mudahan, yang semoga, ya, tapi itu adalah pengharapan yang sudah nyata di dalam Kristus Yesus, bahwa melalui firman-Nya kita mengerti bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi kita. Semangat ya Bapak Ibu Saudara ya semuanya. Ya, tetap semangat, karena dengan janji Tuhan hidup kita akan terus dimampukan, ya, untuk kita bisa bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Ya, apapun keadaan yang kita alami yang dipengaruhi oleh keadaan di dunia ini, tapi keadaan kita di dalam Kristus Yesus tidak akan tergoyahkan karena ada kasih karunia Allah yang mencukupkan kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh sangat luar biasa. Janji Tuhan benar-benar adalah kebenaran yang teguh, ya, bagaikan batu karang yang tidak akan tergoyahkan, karena kami tahu Allah sendirilah yang memelihara janji-Mu, sehingga baik kepada bangsa Israel maupun kepada kami bangsa lain, semuanya telah Engkau teguhkan di dalam Kristus Yesus, tidak akan tergoyahkan. Karena itu kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah gagal, firman-Mu akan terus berhasil membawa hidup kami kepada seluruh kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap orang percaya-Mu yang sangat luar biasa menyambut kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dan seterusnya. Kami akan melayani Engkau karena berkat-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Kami sangat meyakini itu, karena firman Tuhan itu tidak akan bisa diragukan, tapi firman Tuhan itulah yang meneguhkan setiap hati kami, meneguhkan setiap iman kami, sehingga setiap hari kami selalu datang kepada firman kebenaran-Mu untuk memperbaharui akal budi kami, sehingga kami mengerti bahwa rencana Allah begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadikan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.